Ya, silakan Mbak Dika sama Bu Tiara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Dadang Herdiansyah selaku dosen pembimbing mata kuliah gizi dan rekan-rekan semua. Izinkan pada pagi hari ini kita dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai gizi anak sekolah dan remaja. Saya Tiara Destia selaku moderator dan juga penyaji, dan ada teman saya yaitu Dika Dwiana. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai presentasi pada pagi ini. Boleh dibantu slide? Oke, latar belakang. Anak usia sekolah dan remaja merupakan kelompok dengan pertumbuhan fisik, pematangan biologis, serta perkembangan kognitif yang sangat pesat, sehingga membutuhkan asupan energi dan zat gizi yang optimal. Pemenuhan gizi pada fase ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan, kesehatan saat ini, dan kualitas kesehatan di masa depan. Namun, kelompok ini menghadapi masalah gizi yang semakin kompleks, yaitu triple burden of malnutrition. Ada gizi kurang, ada gizi lebih atau obesitas, dan defisiensi mikronutrien. Di Indonesia sendiri, masih ditemukan anemia pada remaja putri serta peningkatan overweight dan obesitas terutama di wilayah perkotaan. Next. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan kita bahas, yang pertama, bagaimana konsep gizi pada anak usia sekolah dan remaja serta kebutuhan gizinya. Yang kedua, bagaimana mekanisme patofisiologi masalah gizi anak sekolah dan remaja. Yang ketiga, bagaimana gambaran epidemiologi masalah gizi anak sekolah dan remaja. Yang keempat, faktor apa saja yang berperan pada masalah gizi anak usia sekolah dan remaja. Yang kelima, apa dampak dampak jangka pendek, jangka panjang, dan lintas generasi masalah gizi anak sekolah dan remaja. Dan yang terakhir adalah upaya pencegahan dan intervensi gizi pada anak sekolah dan remaja. Tujuan dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama menjelaskan definisi konsep dan kebutuhan gizi anak sekolah usia dan remaja, yang kedua menguraikan patofisiologi masalah gizi, yang ketiga mendeskripsikan epidemiologi masalah gizi, yang keempat mengidentifikasi faktor risiko biologis, perilaku, sosial ekonomi, dan lingkungan pada status gizi anak sekolah dan remaja, yang kelima menganalisis dampak masalah gizi, yang keenam mengkaji strategi pencegahan dan intervensi gizi yang efektif. Oke, yang pertama konsep gizi pada anak usia sekolah dan remaja. Gizi anak usia sekolah, yaitu 6-12 tahun, dan remaja 10-19 tahun, merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan zat gizi makro dan mikro untuk mendukung pertumbuhan fisik, pematangan biologis, fungsi metabolik, serta perkembangan kognitif dan psikososial. Pada fase ini terjadi percepatan pertumbuhan, perubahan hormonal, dan peningkatan massa tulang serta otot, sehingga kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien seperti zat besi, kalsium, dan vitamin menjadi lebih tinggi. Secara konseptual, status gizi anak sekolah dan remaja mencerminkan keseimbangan antara asupan dan kebutuhan tubuh yang dapat dinilai melalui indikator antropometri dan biokimia. Saat ini, kelompok usia ini menghadapi triple burden of malnutrition, yaitu gizi kurang, undernutrition, gizi lebih atau obesitas, dan defisiensi mikronutrien. Secara bersamaan, kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, sehingga periode remaja menjadi second window of opportunity yang menjadi intervensi gizi dan pencegahan masalah kesehatan di masa depan. Next. Kebutuhan gizi pada anak sekolah dan remaja. Menurut AKG, Angka Kecukupan Gizi Indonesia, kebutuhan energi anak usia 7-9 tahun itu berkisar 1.650 kilokalori per hari. Sedangkan anak usia 10-12 tahun itu sekitar 1.900 sampai 2.000 kilokalori per hari tergantung jenis kelaminnya. Pada remaja, kebutuhan energi meningkat lebih lanjut seiring percepatan pertumbuhan dan peningkatan aktivitas fisik. Lalu ada makronutrien. Makronutrien itu sendiri terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat yang kita ketahui yaitu sumber energi utama ya bagi tubuh, terutama dalam kondisi belajar gitu. Lalu protein berperan penting dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, pertumbuhan otot, serta enzim dan hormon. Lalu ada lemak. Lemak itu berfungsi sebagai sumber energi cadangan, pelindung organ vital, serta membantu penyerapan vitamin larut lemak. Lalu selanjutnya ada mikronutrien. Nah, yang pertama ini ada zat besi. Zat besi yang kita ketahui itu berperan dalam pembentukan Hb, ya hemoglobin yang sangat penting bagi remaja putri untuk mencegah anemia. Lalu ada kalsium dan vitamin D, yaitu untuk pembentukan massa tulang yang optimal, mengingat masa remaja itu pertumbuhan tulangnya sangat pesat. Lalu yang ketiga ada seng dan vitamin A. Vitamin A, C, dan zinc atau seng itu berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan remaja. Lalu yang terakhir ada serat dan cairan.
serat merupakan merupakan makanan ya dari sayur-sayuran hijau gitu untuk fungsinya sebagai kesehatan saluran cerna, mengontrol kadar gula darah serta menurunkan risiko obesitas. Lalu asupan cairan juga cukup penting ya untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh pada remaja untuk keberhasilan fungsi metabolik remaja itu sendiri. Nah, patofisiologi yang tadi disebutin triple of malnutrition. Yang pertama ada undernutrition, yaitu gizi kurang. Gizi kurang itu terjadi ketika asupan energi, protein, dan mikronutrien itu tidak tercukupi bagi tubuh gitu ya pada jangka waktu tertentu. Sehingga pada anak sekolah dan remaja kondisi ini sangat berbahaya gitu. Yang mana kita ketahui bahwa remaja itu masih dalam fase grow gitu ya, pertumbuhan perkembangan. Nah, defisit energi ini menurunkan metabolisme dan kadar insulin yang berperan dalam pertumbuhan tulang. Lalu gangguan sistem imun dan lingkaran gizi infeksi. Nah, kekurangan mikronutrien itu juga mengganggu imunitas. Selain itu, anak remaja itu lebih rentan mengalami infeksi saluran pernapasan, diare, lalu infeksi parasit yang bersifat berulang atau berkepanjangan. Dampak dari gizi kurang juga yaitu bisa gangguan konsentrasi, penurunan memori, dan prestasi akademik yang rendah. Nah, yang kedua ada defisiensi mikronutrien atau dikenal hidden hunger. Nah, yang defisiensi mikronutrien ini sering tidak tampak kasat mata gitu ya, tetapi signifikan berdampak pada fungsi fisiologis dan perkembangan. Nah, ini disebut hidden hunger ya. Yang pertama ada anemia defisiensi besi, yaitu rendahnya hemoglobin, yang mana transport oksigen darah bisa menyebabkan otak dan otot itu mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen, itu istilahnya hipoksia, yang bisa mengakibatkan kelelahan, penurunan konsentrasi, dan daya tahan tubuh rendah. Ini umumnya terjadi pada remaja putri. Yang kedua, ada kekurangan kalsium dan vitamin D. Kekurangan kalsium dan vitamin D yang tadi ya dapat menghambat mineralisasi tulang dan pencapaian peak bone mass, massa tulang. Lalu yang ketiga ada defisiensi yodium yang dapat mengganggu sintesis hormon tiroid yang berperan dalam regulasi metabolisme dan perkembangan otak. Next. Oke, patofisiologi gizi lebih dan obesitas itu overnutrition. Nah, gizi lebih atau obesitas ini terjadi akibat kelebihan asupan energi kronis yang tidak diimbangi dengan pengeluaran energi. Pada remaja, kondisi ini sering dipicu oleh konsumsi makanan ultraproses, minuman berpemanis, dan gaya hidup yang tidak sehat gitu ya. Nah, yang pertama ini ada disfungsi jaringan adiposa. Jaringan adiposa pada obesitas itu tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan energi, tetapi juga dalam organ endokrin, di mana hipertrofi dan hiperplasia sel adiposa dapat memicu inflamasi kronik tingkat rendah. Jadi ada penebalan sel adiposa gitu ya. Yang kedua, resistensi insulin dan sindrom metabolik. Inflamasi kronik menyebabkan resistensi insulin, yaitu meningkatnya kadar gula gitu ya, glukosa dan lipid. Akibatnya remaja mudah terkena diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular di usia muda. Lalu yang ketiga ada gangguan regulasi nafsu makan. Boleh di next. Nah, gangguan perilaku makan. Gangguan perilaku ini pada anak, sekolah, dan remaja ini merupakan kondisi kompleks yang melibatkan interaksi antara faktor biologis, neuroendokrin, psikologis, dan lingkungan sosial. Yang pertama ini ada neuroendokrin. Gangguan makan yang berkaitan dengan disfungsi hipotalamus. Hipotalamus itu saraf ini ya otak gitu ya, sebagai pusat pengatur nafsu makan, keseimbangan energi, dan hormon reproduksi. Pada anoreksia nervosa terjadi ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan amenorre pada remaja putri dan keterlambatan pubertas. Anoreksia nervosa itu yang makannya sedikit gitu ya. Selain itu, terjadi peningkatan hormon stres kortisol yang dapat menurunkan kepadatan tulang serta meningkatkan risiko gangguan metabolik dan gangguan kardiovaskular. Lalu yang kedua adalah regulasi emosi. Gangguan makan juga melibatkan ketidakseimbangan neurotransmitter, terutama hormon serotonin dan dopamin. Penurunan hormon serotonin dan dopamin berhubungan dengan gangguan regulasi emosi, kecemasan, dan obsesivitas terhadap makanan dan berat badan. Next. Ini adalah epidemiologi global masalah gizi anak, sekolah, dan remaja. Nah, pada tahun 2025, diperkirakan sekitar 9,4% anak dan remaja di dunia itu mengalami obesitas. Sementara prevalensi underweight-nya itu menurun sekitar 9,2% dibandingkan hampir
13% pada tahun 2000. Nah, WHO memperkirakan lebih dari 30% remaja perempuan di dunia itu mengalami anemia akibat defisiensi zat besi. Di Indonesia sendiri saat ini yang tadi ya mengalami triple burden of malnutrition. Nah, berdasarkan SKI 2023, prevalensi stunting pada usia remaja itu berada sekitar 23 sampai 25% bertambah, sedangkan overweight dan obesitasnya mencapai 15 sampai 18%. Dan anemia remaja putrinya juga masih berada di atas 30%. Sedangkan menurut SSGI 2024, prevalensi stuntingnya menurun sekitar 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024. Penyebabnya banyak, faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan teknologi juga ikut berperan dalam hal ini. Selanjutnya, ada morbiditas masalah gizi. Nah, kekurangan gizi atau undernutrition itu masih menjadi penyumbang utama morbiditas pada anak sekolah dan remaja secara global. Bisa kita lihat, akibat dari undernutrition dan defisiensi mikronutrien, yang pertama ada menurunkan imunitas. Nah, ketika imun rendah, maka akan mudah terserang ISPA gitu ya, infeksi saluran pernapasan, diare, dan infeksi berat. Yang kedua, anemia atau defisiensi zat besi yang tadi yang dapat menyebabkan kelelahan, gangguan konsentrasi, dan lain-lain. Lalu ketiga ada hambatan pertumbuhan, pubertas terlambat, penurunan prestasi akademik, ya neurokognitifnya juga itu berpengaruh. Lalu yang terakhir ada kontribusi besar terhadap daily akibat disabilitas jangka panjang. Lalu untuk gizi lebih atau obesitasnya atau overnutritionnya, yang pertama itu ada risiko meningkatnya penyakit metabolik, resistensi insulin, hipertensi, dan dislipidemia. Kedua, ada tracking dewasa, yang mana meningkatnya risiko diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular di usia muda. Tiga, ada dampak psikososial, mengakibatkan depresi, cemas. Dan yang terakhir ada double burden, yaitu obesitas yang disertai dengan defisiensi mikronutrien atau hidden hunger. Next. Nah, ini adalah mortalitas. Kalau tadi morbiditas angka kesakitan, kalau sekarang mortalitas adalah angka kematian. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akibat undernutrition. Nah, kematian langsung akibat malnutrisi berat dan komplikasi infeksi ini bisa terjadi karena gizi yang sangat kurang gitu ya, menyebabkan sangat kurus pada remaja dan anak sekolah. Lalu, hal ini terjadi lebih tinggi di negara berpenghasilan rendah hingga menengah. Dan defisiensi mikronutrien kronis juga ikut memperberat dalam risiko dan kematian. Lalu yang kedua, mortalitas tidak langsung atau jangka panjang. Nah, gizi buruk dan obesitas remaja ini merupakan faktor risiko utama penyakit tidak menular pada dewasa. Lalu meningkatnya risiko kematian dan akibat penyakit jantung, stroke, dan diabetes ya yang tadi PTM. Dan terakhir adalah obesitas sejak remaja, di mana risiko mortalitas prematur hingga 3 kali lebih tinggi dibanding yang normal. Next. Selanjutnya faktor risiko akan dijelaskan oleh Mbak Dika. Baik, selanjutnya terkait faktor risiko pada masalah gizi anak sekolah dan remaja. Ya, yang pertama ada faktor individu dan biologis. Itu terkait perubahan hormonal dan fisiologis pubertas. Masa pubertas itu biasanya ditandai dengan lonjakan hormon pertumbuhan dan hormon seks atau estrogen dan testosteron yang mana dapat meningkatkan kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien seperti zat besi, kalsium, dan zinc. Kemudian pada remaja perempuan, risiko anemia defisiensi besi akibat adanya menstruasi. Dan untuk remaja laki-laki, biasanya adanya kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk pertumbuhan massa otot. Selanjutnya adalah persepsi citra tubuh dan gangguan perilaku makan. Tekanan sosial terkait citra tubuh yang ideal itu menyebabkan munculnya diet ekstrim, pembatasan makanan yang tidak sehat, dan perilaku makanan yang tidak teratur bagi anak remaja dan sekolah. Risikonya dapat membuat kekurangan energi kronis, defisiensi mikronutrien, anoreksia, binge eating disorder. Dan masalah psikososial pada masa ini penting karena dalam status gizi remaja, apalagi terutama di daerah urban, sangat mempengaruhi kondisi anak gizi remaja dan anak sekolah. Yang selanjutnya ada pengetahuan dan literasi digital. Rendahnya literasi gizi remaja itu akan membuat mereka sulit memilih makanan seimbang dan sesuai dengan kebutuhan fisiologinya. Hal ini sejalan dengan sehingga munculnya pola makan yang tinggi gula, garam, dan lemak, serta rendahnya konsumsi buah dan sayur. Kemudian faktor perilaku
terkait pola makan, pola konsumsi remaja saat ini juga banyaknya terkait mengkonsumsi makanan ultra proses food dan minuman yang berpemanis. Menurut UNICEF tahun 2024 pun melaporkan bahwa lebih dari 50% remaja di negara berkembang mengkonsumsi minuman berpemanis setiap hari. Sementara hampir separuh remaja global mengkonsumsi makanan cepat saji secara rutin. Makanan-makanan ini cukup energi, tapi miskin zat mikro, sehingga meningkatkan resiko obesitas sekaligus defisiensi mikronutrien. Selanjutnya, terkait aktivitas fisik. Pada anak-anak remaja dan sekolah sekarang ini kan peningkatan screen time-nya itu sangat tinggi ya, sehingga dapat menurunkan aktivitas fisik harian mereka. Dan 80% remaja global tidak memenuhi rekomendasi aktivitas fisik minimum, yang mana berakibat pada obesitas, sindrom metabolik, dan risiko penyakit kardiovaskular sejak usia muda. Selanjutnya ada terkait faktor keluarga dan sosial ekonomi, pendidikan dan pendapatan orang tua. Status sosial dan ekonomi keluarga merupakan determinan utama dalam status gizi anak remaja dan anak sekolah dan remaja. Yang mana misalnya keluarga berpendapatan rendah mungkin seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan yang bergizi dan layanan kesehatan, sehingga meningkatkan resiko kekurangan gizi dan anemia. Sebaliknya, keluarga berpendapatan tinggi di lingkungan yang urban justru beresiko mengalami obesitas karena konsumsi berlebihan dan pola makan yang tidak sehat. Kemudian ketidakamanan pangan di rumah tangga juga berkorelasi kuat terhadap adanya malnutrisi pada anak sekolah dan remaja. Anak sekolah dan remaja dari rumah tangga yang rawan pangan lebih rentan mengalami asupan energi dan protein yang tidak adekuat, serta kualitas diet yang buruk. Kemudian terkait faktor lingkungan sekolah dan media. Lingkungan sekolah yang tidak sehat itu akan berpengaruh karena lingkungan sekolah berperan besar dalam membentuk kebiasaan makan remaja. Ketersediaan jajanan tinggi gula, garam, dan lemak di sekolah dan serta lemahnya kebijakan kantin sehat di sekolah pun ini mendorong konsumsi makanan tidak bergizi. Yang mana sekolah ini merupakan ada arena strategis intervensi gizi, namun masih banyak sekolah yang belum mendukung lingkungan pangan sehat ini. Kemudian paparan iklan makanan terkait makanan ultra proses dan yang melalui media digital itu sering meningkatkan preferensi dan konsumsi produk sehat bagi anak remaja dan sekolah. Dan berdasarkan survei UNICEF pun menunjukkan bahwa sekitar 75% remaja terpapar ikan makanan cepat saji atau minuman manis dalam 1 minggu terakhir, sehingga secara signifikan mempengaruhi perilaku konsumsi mereka. Selanjutnya terkait faktor lingkungan fisik dan sistemik. Urbanisasi mendorong pergeseran konsumsi dari pangan yang segar ke pangan ultraproses yang tinggi energi namun rendah zat gizi, yang sehingga menjadi faktor utama peningkatan obesitas pada remaja secara global. Kemudian keterbatasan akses layanan preventif, pemantauan pertumbuhan, serta sanitasi yang buruk juga meningkatkan risiko infeksi berulang yang memperburuk status gizi melalui gangguan penyerapan dan kehilangan zat gizi. Selanjutnya, faktor genetik juga berperan dalam regulasi nafsu makan, metabolisme energi, dan distribusi lemak tubuh. Ketika adanya predisposisi genetik obesitas, kemudian bertemu dengan lingkungan yang tidak sehat dan mendukung gaya hidup yang sedentari, makanya akan meningkatkan resiko gizi lebih. Kemudian selanjutnya ada misalnya stres akademik, anak sekolah, terus kemudian tekanan dari teman sebaya, dan kondisi kesehatan mental juga dapat mempengaruhi pola makan dan aktivitas fisik dari remaja. Kemudian dampak masalah gizi pada anak sekolah dan remaja. Yang pertama ada dampak dalam jangka pendek, yaitu penurunan daya tahan dan peningkatan resiko infeksi. Gizi kurang dan defisiensi mikronutrien ini menurunkan fungsi imun, meningkatkan resiko ispa, diare, dan infeksi berulang yang memperburuk status gizi. Kemudian ada berdampak penurunan energi, kelelahan, dan kapasitas aktivitas. Selanjutnya adalah gangguan konsentrasi dan penurunan prestasi akademik.
kekurangan gizi, zat besi, yodium, dan asam lemak esensial berdampak pada fungsi kognitif, konsentrasi, dan prestasi belajar dari anak sekolah dan remaja. Dan selanjutnya dalam jangka pendek ada muncul gangguan psikososial dan emosional yang mana ketika gizi kurang maupun obesitas itu dapat meningkatkan resiko merasa rendah diri, stigma sosial, dan kecemasan, sehingga menyebabkan depresi serta menimbulkan perilaku makanan yang tidak sehat. Selanjutnya ada dampak jangka menengah. Yang pertama terkait gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan. Gizi kronis yang tidak adekuat menghambat pertumbuhan linear, massa otot, dan kepadatan tulang, serta maturasi seksual. Defisiensi kalsium dan vitamin D pada remaja menurunkan peak bone mass dan meningkatkan risiko osteoporosis di masa depan. Yang kedua ada anemia dan dampaknya terhadap fungsi fisik. Anemia dan defisiensi gizi ini adalah masalah paling umum yang terutama pada remaja putri. Anemia menurunkan kapasitas kerja fisik, daya konsentrasi, dan kemampuan belajar sehingga meningkatkan menghambat pembentukan kapasitas intelektual dan produktivitas. Yang ketiga adalah gangguan perilaku dan kesehatan mental. Malnutrisi ini seperti yang tadi disebutkan mengaruhi regulasi neurotransmitter yang ada respons stres dan meningkatkan resiko depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Selanjutnya dalam jangka panjang tentunya akan meningkatkan resiko PTM pada uh, remaja dan anak sekolah tadi ya. Apalagi misalnya dari obesitas meningkatkan resiko obesitas dewasanya bisa 5 kali lebih tinggi serta dapat terjangkit penyakit kronis seperti misalnya DM2, hipertensi, jantung, dan stroke. Nah, gizi kurang juga dapat berdampak pada gangguan metabolik dan sistem imunitas. Selanjutnya ada penurunan produktivitas dan kualitas SDM. Masalah gizi ini tentunya berhubungan dengan prestasi pendidikan dan kapasitas kerja yang akan lebih rendah sehingga menurunkan produktivitas individu dan menimbulkan kerugian ekonomi di nasional. Selanjutnya ada gangguan fungsi reproduksi dan kesehatan ibu. Malnutrisi pada remaja putri akan meningkatkan resiko anemia, gangguan menstruasi, dan komplikasi kehamilan di masa depan sehingga dapat kemungkinan menimbulkan BBR dan prematur. Dan tentunya gizi buruk pada remaja ini, terutama perempuan, memperkuat siklus malnutrisi lintas generasi, sehingga intervensi gizi remaja menjadi kunci pemutusan rantai masalah gizi. Selanjutnya bagaimana sih pencegahan dan intervensi gizi pada anak sekolah dan remaja? Intervensi itu bertujuan untuk mendukung pertumbuhan optimal, membentuk kebiasaan sehat, dan mencegah PTM, dan memutus siklus malnutrisi antar generasi. Dapat dilakukan dengan misalnya edukasi gizi berbasis sekolah. Sekolah menyediakan lingkungan yang terstruktur, misalnya seperti pengaturan kantin sekolah. Kemudian ada pemahaman prinsip gizi yang seimbang, pilihan pangan yang sehat, aktivitas fisik, dan dampak konsumsi yang berlebihan itu seperti apa bisa dijelaskan melalui peran dari sekolah. Kemudian ada suplementasi mikronutrien seperti misalnya zat gizi dan asam folat mingguan untuk mencegah anemia, terus meningkatkan status hemoglobin dan mendukung kapasitas belajar dan serta produktivitas remaja. Kemudian ada promosi aktivitas fisik untuk meningkatkan frekuensi olahraga dan peran aktif dari anak sekolah dan remaja, dan pembatasan waktu sedentarian. Terakhir ada fortifikasi pangan seperti zat besi, yodium, vitamin A untuk mencegah defisiensi. Selanjutnya, kalau misalnya berdasarkan pendekatan multisektoral itu dapat dilakukan dengan adanya kebijakan pangan sehat, dengan pengaturan kantin sehat, pembatasan makanan ultraproses, dan penyediaan makanan yang bergizi dan terjangkau di lingkungan sekolah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan konsumsi buah dan sayur dan menurunkan konsumsi makanan tinggi gula. Kemudian ada juga regulasi terkait iklan dan pemasaran makanan, kayak dibatasi pemasarannya karena apalagi dengan sasarannya untuk anak-anak dan remaja, terutama melalui media sosial. Dan selanjutnya adalah program UKS atau sekolah sehat yang sebagai intervensi, sebagai platform dengan berbagai intervensi seperti misalnya edukasi gizi, pemeriksaan status gizi, suplementasi, sehingga di sini adalah peran sekolah berperan sebagai agen utama untuk promosi kesehatan. Selanjutnya terkait konsep 8.000 HPK. Sebenarnya kan
konsep 1000 hari pertama kehidupan itu kan telah lama diakui ya sebagai periode paling kritis dalam menentukan pertumbuhan, perkembangan otak, dan metabolisme jangka panjang. Namun pendekatan siklus hidup yang lebih luas lagi atau intervensi 8000 HPK ini dapat menekankan bahwa dampak gizi itu bersifat kumulatif sejak masa prenatal hingga remaja. Nah, intervensi gizi sejak awal kehidupan menentukan kapasitas pertumbuhan dan metabolisme serta mencegah kerusakan permanen akibat defisit gizi kronis. Nah, meskipun demikian, masa anak sekolah dan remaja yang diakui sebagai second window of opportunity itu merupakan peluang kedua untuk melakukan koreksi parsial terhadap defisit gizi sebelumnya melalui percepatan pertumbuhan, perbaikan komposisi tubuh, dan pembentukan perilaku makan serta gaya hidup sehat. Eh, Kesimpulannya, masalah gizi pada anak sekolah dan remaja ini merupakan tantangan kesehatan masyarakat yang kompleks yang tentunya mencakup gizi kurang, lebih, serta defisiensi mikronutrien yang saling berkaitan. Kondisi ini dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor. Dan upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi pada kelompok ini memerlukan intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari pemenuhan gizi sejak awal kehidupan hingga masa remaja sebagai second window of opportunity. Selain itu, pendekatan multisektoral yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan kebijakan publik menjadi kunci dalam memutus siklus malnutrisi antar generasi. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dika. Penyampaian persentase kelompok 8 telah dilakukan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan kami buka 2 termin, masing-masing termin 3 pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan boleh melalui kolom chat atau secara verbal. Mbak Tiara, ini izin tanya boleh? Boleh, silakan Mbak Reni. Ya, aku mau tanya Mbak terkait gizi remaja itu ya. Gimana sih stres psikososial dan tekanan akademik itu berkontribusi pada masalah gizi remaja? Remaja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Reni atas pertanyaannya. Sementara kita tampung dulu ya. Oke, kalau kita lihat di kolom chat, ini ada 2 pertanyaan dari Mas Wildan dan Mas Fuji ya. Saya Wildan dari kelompok 9 izin bertanya, apakah suplementasi zat besi mingguan cukup untuk menurunkan anemia remaja putri secara berkelanjutan? Lalu, saya Fuji dari kelompok 1 izin bertanya, jika kebutuhan gizi anak dan remaja secara fisiologis meningkat pada masa pertumbuhan dan pubertas, mengapa kebijakan pemerintah dan program gizi masih sering menggunakan pendekatan yang seragam? Menurut kelompok, apakah pendekatan tersebut efektif atau justru kurang? Oke, baik. Untuk termin pertama di 3 pertanyaan sudah ada ya dari Mbak Reni, Mas Wildan, dan Mas Puji. Untuk Mbak Dika mungkin bantu jawab pertanyaan siapa, boleh? Oke, mungkin saya bantu jawab pertanyaan pertama ya dari Mbak Reni. Tadi kalau nggak salah disampaikan stres psikososial dan tekanan akademik itu berkontribusi pada masalah gizi remaja itu seperti apa? Begitu ya? Oke, izin menjawab. Tadi juga telah disampaikan di presentasi bahwasannya stres kronik akibat lingkungan psikososial maupun tekanan akademik itu dapat meningkatkan hormon kortisol yang mempengaruhi nafsu makan remaja itu lebih sering mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, lemak gitu ya, yang kurang sehat. Pada sebagian remaja itu makanan-makanan seperti itu tuh mengganggu keseimbangan hormonal sehingga memicu stres gitu, stres emosional eating gitu. Sementara pada yang lain itu menyebabkan pembatasan makanan ekstrim atau anoreksia nervosa tadi
Yang mana kedua respon ini tentu meningkatkan risiko obesitas, defisiensi gizi, dan gangguan kesehatan mental secara bersamaan. Sehingga dari gangguan-gangguan tersebut itu bisa mempengaruhi stres psikososial dan tekanan akademik pada anak sekolah dan remaja. Seperti itu, Mbak Reni. Mungkin masih di mute ya? Oh iya, sorry. Berarti bisa menjadi stress eating juga ya Mbak ya, bagi remaja juga ya, bukan hanya pada dewasa ya untuk stress eating-nya. Baik, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih juga Mbak Reni. Mbak Dika mungkin mau jawab pertanyaan dari Mas Wildan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mas Wildan terkait apakah suplementasi zat gizi mingguan itu cukup untuk menurunkan anemia remaja putri secara berkelanjutan. Tentunya menurut kami tidak cukup berdiri sendiri karena suplementasi itu kan tentunya hanya berdampak pada jangka pendek saja gitu tanpa memperbaiki akib apa penyebab utamanya. Misalnya seperti kayak pola makannya yang rendah gizi, kemudian kepatuhan konsumsi tablet tambah darah, terus kayak adanya infeksi kronis. Nah, makanya suplementasi itu kurang kalau misalnya tidak diiringi dengan perbaikan makan, penanganan infeksi, dan edukasi gizi kepada remaja putri. Mungkin itu dari saya, Mbak. Bagaimana Mas Wildan? Apakah jawabannya sudah cukup? Cukup, Mbak. Terima kasih. Oke, kita lanjut pertanyaan di Mas Puji ya di kolom chat. Oke, izinkan saya jawab ya gitu. Jadi pertanyaannya tuh kurang lebih kebijakan pemerintah gitu selalu menggunakan pendekatan yang sama gitu, terutama pada kebutuhan gizi anak sekolah dan remaja gitu ya. Nah, pendekatan itu tuh apakah efektif, makanya dipakai terus atau malah justru kurang gitu. Menurut kelompok kami ya Mas Puji ya, pendekatan gizi yang seragam itu bisa dikatakan kurang atau bisa dikatakan gagal karena yang kita ketahui bahwasanya perbedaan kebutuhan setiap orang itu kan beda-beda gitu ya. Apalagi tahap pubertas setiap orang juga itu kan berbeda-beda. Dari jenis kelamin aja kita bisa lihat gitu, kalau laki-laki kebutuhannya mungkin lebih banyak dibanding perempuan gitu. Dan konteks-konteks lainnya gitu, entah itu lingkungan atau faktor lainnya yang berpengaruh. Dan pada masa pubertas atau pada masa pertumbuhan itu kebutuhan energi kebutuhan energi, protein dan mikronutrien gitu ya seperti zat besi, kalsium dan lain-lain itu menurut kami lebih dibutuhkan gitu ya untuk remaja putri gitu ya untuk mencegah anemia defisiensi zat besi gitu. Namun protein juga penting gitu ya untuk laki-laki untuk peningkatan massa otot. Jadi kembali lagi kebutuhan masing-masingnya seperti apa gitu. Dan ketika kebijakan gizi ini tidak menyesuaikan variasi jenis kelamin dan kebutuhan individunya, sebagian remaja justru bisa mengalami kekurangan zat gizi esensial gitu. Seperti tadi ada mikronutrien gitu ya, anemia dan kelebihan energi lainnya gitu. Misalkan kayak makanan ultra proses seperti MBG sekarang gitu kita nggak tahu ada nggak sih makanan ultra proses di dalamnya kayak gitu ya. Sehingga akibatnya pendekatan seragam itu menurut kami kurang efektif ya dan malah bisa berpotensi triple burden of malnutrition. Seperti itu Mas Puji, apakah jawabannya terjawab? Pertanyaannya terjawab? Terima kasih ya. Oke, terima kasih juga Mas Puji. Kita lanjut termin kedua ya, 3 pertanyaan. Ini dari kolom chat juga sudah ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama dari saya Nurul, izin bertanya, bagaimana makanan ultraproses secara biologis dan sosial menciptakan triple burden dalam satu individu? Lalu saya Prabowo izin bertanya, mengapa pendekatan gizi seimbang sering tidak relevan bagi remaja dari keluarga berpendapatan rendah maupun tinggi? Dan terakhir, saya Novi, izin bertanya, apakah penurunan prevalensi stunting nasional otomatis mencerminkan perbaikan status gizi remaja? Oke, kita tampung dulu pertanyaannya. Atau mungkin Mbak Dika mau jawab pertanyaan dari Mbak Nurul? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul. Terkait makanan ultraproses secara biologis dan sosial dapat menyebabkan triple burden di suatu individu.
Biasanya kan kalau makanan ultraproses itu kaya akan energi, gula dan lemak dan garam, tapi dia rendah gizi kayak seperti vitamin dan mineral esensial. Dan tentunya ketika kita makan makanan yang ultraproses akan meningkatkan lonjakan glukosa dan insulin yang mendorong adanya penyimpanan lemak. Sementara dari makanan itu kan tadi miskin terhadap mikronutrien esensial. Kalau kita terus-terusan mengkonsumsi makanan ultraprocessed food, akan menyebabkan surplus energi yang berakibat pada adanya obesitas. Yang tentunya sementara kalau misalnya kita menggunakan misal diet dengan makanan ultra processed food dapat menyebabkan kualitas diet yang buruk sehingga memicu defisiensi mikronutrien. Tapi kalau misalnya lihat dari aspek sosial, pasti makanan ultra processed food itu lebih mudah diakses dan tentunya lebih murah ya. Dan karena makanan tersebut juga dipromosikan secara masif dan tentunya menjadi simbol gaya hidup modern. Tapi berdasarkan tadi kayak kadar gizinya dari makanan ultra processed food ini malah menyebabkan masalah terhadap gizi dan tentunya akan menimbulkan eh, double double burden terhadap malnutrition ataupun bahkan triple burden di mana em, ketiga masalah kayak obesitas, gizi kurang, gizi lebih atau defisiensi mikronutrien itu dapat terjadi secara bersamaan karena efek dari mengkonsumsi makanan ultraproses secara terus-menerus. Mungkin itu dari kami. Bagaimana Mbak Nurul? Apakah pertanyaannya terjawab? Berarti makanan ultra proses itu kayak cenderung lebih murah, terus mudah diakses, dan biasanya praktis gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, dan itu semua itu dapat menyebabkan triple burden tadi ya, berarti. Iya Gitu. Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Dika. Oke, pertanyaan kedua dari Pak Prabowo gitu ya, mengapa pendekatan gizi seimbang itu tidak relevan bagi keluarga berpendapatan rendah dan tinggi gitu ya? Pada keluarga berpendapatan rendah itu kendalanya itu dia tuh ada keterbatasan jangkauan untuk mendapatkan makanan gitu. Jadi dia makan apa yang bisa dia jangkau di sekitar lingkungan dia gitu, sesuai dengan budget ekonominya, lingkungannya seperti itu. Sedangkan pada kelompok yang berpendapatan tinggi itu masalahnya lebih ke overchoice. Jadi makanan-makanan tuh banyak banget pilihan-pilihannya dari makanan sehat sampai tidak sehat sehingga mengakibatkan gaya hidupnya juga yang sedentari gitu ya, beda-beda gitu. Nah, dari situ aja kita bisa lihat gitu ya, adanya kesenjangan sosial gitu, ketimpangan status gizi gitu. Makanya dengan adanya MBG ini yang diharapkan tadinya untuk meratakan setiap orang dapat gizi seimbang gitu, menurut saya malah beberapa sekolah internasional atau sekolah yang sudah di taraf tinggi itu tidak full menerima MBG itu karena mereka memiliki standar pilihannya masing-masing. Jadi agak sulit ya untuk mendapatkan gizi seimbang rata di Indonesia itu sendiri. Seperti itu, Pak Prabowo. Siap, Mbak. Terima kasih, Mbak. Maaf, agak menyela sedikit nih. Mas Prabowo maksud dari pendekatan gizi seimbang itu tidak relevan itu seperti apa, Mas? Izin, Mbak. Jadi kan nggak semua masyarakat yang apa apa namanya bisa Iya, dibilang kedengaran miskin atau kaya suaranya kan. kurang baik. Bentar. Kalau Pak, sebentar ya Pak, ganti di Sebentar, ini sinyal saya kurang baik. Sebentar, saya tutup dulu merah. Silakan, Mas. Gimana, Mas Prabowo? Maaf. Halo Pak, udah jelas Iya, Pak. ya, silakan. Saya ganti device dulu ya Pak ya.
jaringan saya, Pak. Bentar, Pak. Enggak. Mohon izin Pak Dadang, kita nunggu Pak Prabowo dulu atau lanjut ke Bentar. pertanyaan Mbak Novi? Karena saya masih agak apa namanya, pertanyaannya Mas Prabowo itu menuju ke konsepnya gizi seimbang atau secara realisasinya seperti apa, itu yang saya masih bingung. Karena kalau berbicara masalah konsep gizi seimbang itu kan sudah melalui beberapa riset ya, dengan menggunakan gizi seimbang itu kan dengan isi piringku itu ya, yang sekarang untuk anak sekolah dan remaja itu, sehingga ketidakrelevannya di mana gitu. Izin, Pak. Tuh. Mungkin ini ya, Pak ya. Maksudnya tuh intervensi gizi itu tidak menjadi prioritas utama dalam penanganan masalah gitu, Pak. Jadi apa ya, disebabkan oleh beberapa faktor ya, Pak. Kenapa bisa tidak relevan? Mungkin dari aspek perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, kebijakan, atau faktor sosial ekonomi, Pak. Maksud saya seperti itu sih, Pak. Nah, jadi gini Mas, kita berbicara masalah konsep dulu ya, tentang gizi seimbang itu apa. Mengenai nanti realisasinya tidak diaplikasikan di keluarga berpendapatan rendah atau tinggi, itu kan tergantung dari masing-masing. Jadi kalau masalah konsep itu tetap sudah sesuai kalau menurut saya. Saya bukan mengatasnamakan orang gizi ya. Nah, tapi memang cari konsep, memang aksi bergizi itu untuk gizi seimbang itu yang dulu PUGS sekarang jadi isi piringku itu sebenarnya sudah relevan, sudah sesuai. Namun pada pelaksanaannya berkaitan dengan masalah tadi, dikaitkan dengan masalah sosial ekonomi yang keluarga berpendapatan rendah atau tinggi, itu tergantung gitu loh. Tergantung dari masalah keluarga itu mengadopsi pendekatan gizi seimbang ini. Karena saya kan ada beberapa teori yang bisa dikatakan bahwa dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah, kok ada keluarga yang tidak stunting atau tidak gizi buruk. Tapi ada yang memang keluarga yang memang apa namanya, yang memang dari sisi ekonominya cukup, tapi kenapa ya tidak apa namanya stunting gitu. Nah, ada teori yang menggunakan positive deviance. Itu bisa Bapak Ibu lihat tentang konsep itu, tentang teori itu, bahwa memang dari konsepnya gizi seimbang itu sudah sesuai, namun penerapannya itu yang mungkin tidak sesuai gitu loh. Itu Mas. Jadi eh, kalau saya berbicara masalah teorinya itu sudah betul. Tapi masalah relevansi sering tidak relevan itu dari sisi mana? Itu yang mungkin harus kita kaji. Tapi kalau misalkan gizi seimbangnya itu sudah jelas dijelaskan bahwa gizi seimbang itu sini memenuhi kebutuhan karbohidratnya, proteinnya, terus misalkan mineralnya, dan juga yang lain-lainnya. Seperti itu. Itu mungkin Mas Prabowo, atau misal masih masih mengganjal, maksud Pak Dadang itu apa sih maksudnya gitu loh. Nah, saya juga Baik, Pak. saya Salam ingin sudah. tanya Mas Prabowo tuh dari sisi seperti apa gitu loh. Itu jadi jangan sampai nanti kita salah mempersepsikan bahwa teori gizi seimbang itu sebenarnya tidak relevan gitu loh. Itu jangan sampai gitu. Gitu Mas. Baik, Pak. Mungkin penerapannya, Pak, ya. Kalau untuk itunya udah sesuai, Pak. Siapa? Oke, jadi gini, nanti kita akan jelaskan di minggu depan berkaitan dengan intervensi. Nah, intervensi itu salah satunya untuk mengaplikasikan teori dari isi-isi gizi seimbangnya. Nah, bagaimana intervensinya sebenarnya yang dilakukan tadi sudah Mbak Dika sama Mbak Tiara sudah menjelaskan. Ada beberapa cara yang dilakukan. Karena tadi saya kemarin baru ikut pelatihan berkaitan dengan masalah stunting. Ternyata sumber air bersih itu sekitar 15-20% itu memberikan kontribusi terhadap keluarga yang memang akan stunting atau tidak stunting. Karena air bersih itu akan berkaitan dengan masalah penyakit infeksi. Itu sebenarnya. Jadi tadi dikatakan benar Mas Prabowo, ini bukan hanya semata-mata masalah gizi, gitu loh. Bukan semata-mata masalah gizi,
Tetapi ada faktor lain, betul. Tapi konsepnya gizi seimbang itu sudah sesuai sebenarnya, gitu. Sudah relevan, tapi berkaitan dengan masalah faktor lain yang berkaitan dengan masalah ini apa namanya bagi remaja dari keluarga berpendapatan rendah maupun tinggi itu tergantung dari penerapan konsepnya ini. Saya kemarin waktu di pesisir itu sebenarnya keluarganya mampu untuk memenuhi gaji seimbang, tapi karena memang konsep mereka yang penting tadi kalau kita kaitkan dengan masalah makanan-makanan yang apa namanya ultra apa proses food ya makanan cepat saji. Nah, itu mereka lebih lebih condong ke perilaku sebenarnya, ke perilakunya. Ya, makanya saya bilang konsepnya untuk gizi seimbang ini kalau kita tidak ada pendekatan dengan perubahan perilaku, karena masyarakat Indonesia khususnya pada remaja yang mau di dataran tinggi, mau di pesisir, mau di kota, mau di desa, itu sama-sama mirip sekarang. Perilakunya kurang baik. Itu hasil dari riset berkatakan bahwa perilaku konsumsi sayur itu sekitar 10%, mungkin bisa di bawah 10%. Orang yang suka gemar mengkonsumsi sayur. Padahal konsepnya sebenarnya sayur itu penting. Gitu ya. Nah, tidak melihat dia berpendapat tinggi atau berpendapat rendah sebenarnya. Nah, makanya sehingga bagaimana supaya relevan apa namanya pendekatan dengan gizi seimbang ini tadi kuncinya adalah tentang perubahan perilaku. Karena semuanya tadi aktivitas fisik, Mbak Dika menjelaskan ya, Mbak Tiara menjelaskan aktivitas fisik itu seperti apa, bla. Ya iya. Tapi kalau misalkan mindsetnya anak-anak remaja itu masih mengatakan bahwa saya sukanya makanan-makanan yang menarik, gitu ya, makanan yang memang cepat saji, makanan yang memang masih tinggi kalori, gitu kan. Nah, itu kan salah satu tantangan ke depannya, tantangan kita nih sebagai orang Kesmas. Nah, sehingga kalau misalkan pendapatan apa namanya dengan model seperti ya itu salah satu tantangan kita untuk bagaimana merubah. Sekarang MBG masuk bla 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 MBG, tapi tetap kalau misalnya perilakunya anak-anak kita, remaja-remaja kita, anak sekolah kita masih sukanya makanan-makanan tadi, nugget misalkan ya, atau misalkan burger ya, karena di sini ada MBG yang awal-awal ngasih burger, spaghetti dan juga yang lain, mereka seneng. Minggu berikutnya dikasih makanan yang tadi sesuai dengan isi piring nggak dimakan. Nah, berarti kan tidak ada edukasi dulu nih sebenarnya. Karena kesukaan mereka, preferensi mereka berkaitan dengan preferensi kesukaan makanan mereka apa. Makanya itu sebagai orang-orang Kesmas itu kita analisa dulu nih di suatu daerah sebenarnya anak-anak itu suka apa sih? Makanannya suka apa gitu loh. Nah, itu makanya kalau konsep gizi seimbang itu sudah sesuai karena itu sudah mulai ikutin, tapi masalah pendekatannya apakah sudah sesuai kepada remaja, baik itu yang keluarga berpendapatan rendah maupun yang tinggi. Ada satu, berpendapatan rendah otomatis dari sosial dari sisi pendidikan mungkin masih rendah juga. Ya, jadi terus bagaimana cara pendekatannya kepada keluarga yang memang ya dari sisi tingkat literasinya itu masih di bawah. Nah, itu kan tantangan kita. Nah, konsep itu sebenarnya dasarnya gizi seimbang itu menjadi konsep kita, kekuatan kita untuk menjelaskan. Kita samakan gitu loh bahwa memang pendapatan rendah dan ini sama kalau gizi seimbang itu seperti ini. Tapi mungkin nanti pada hasilnya itu akan ada perbedaan berkaitan dengan masalah bagaimana penerapan atau penyerapan literasi tersebut sampai ke aplikasinya. Gitu sih Mas Prabowo. Saya bukan ini teman, saya hanya menjelaskan bahwa konsep gizi seimbang itu sudah sesuai, namun dari sisi penerapannya mungkin yang masih banyak yang belum sesuai. Gitu. Nah, itu tinggal kita sebagai orang Kesmas bagaimana pendekatannya. Nah, tadi kita harus memberikan edukasi ya, misalkan Mbak Dika, aktivitas fisik itu harus segini, harus gini. Tapi bagaimana caranya kan kita ditanya. Apalagi yang berpendapatan rendah ya. Apaan sih Pak? Waktu itu saya pernah diginiin. Kenapa nggak pada datang? Ah Pak, males Pak. Nggak ada untungnya buat saya. Tuh. Itu anak-anak pesisir loh, remaja pesisir saya digituin loh. Dari 100 orang yang saya coba apa namanya ikutin
itu tersisa hanya 8 loh. Mbak. Gimana nggak nangis itu saya. Sampai pembimbing saya bilang, Pak Dadang itu gagal penelitiannya. Pendekatannya beda antara pesisir sama dataran tinggi. Beda sekali. Nah, tapi pengennya sama gitu loh. Bahwa ini loh, makanan itu sama gitu loh. Cuma ya memang literasinya itu, daya terimanya mereka itu yang kurang. Sehingga, dan satu, saya belajar dari orang sosiologi. Ada faktor pendorong, ada faktor penarik. Nah, kita belajar sama sosiologi pesisir ya. Ada pendorong dan menarik. Sebenarnya motivasi mereka apa ikut ini? Kalau di dataran tinggi masih manut, tapi kalau pesisir sakar dewe katanya bahasa orang Jawa tuh. Sakar dewe, oh terserah. Saya nggak peduli, saya mau berenang Pak. Bayangin saya datang-datang perjalanan 4 jam datang ke sana, mereka bilang saya Pak nggak mau ikut, saya mau berenang aja. Sama teman-teman coba, saya ditinggalin. Yang tersisa cuma 8. Nah, itulah makanya dari sisi pendekatan yang mungkin kita harus, karena kita belajar tentang komunitas ya, tentang gizi kesehatan masyarakat atau gizi masyarakat atau gizi komunitas lah. Itu yang sebenarnya itu yang kita tuh harus pendekatannya bukan pendekatan masalah dari harus ini, tapi sosiologinya, psikologisnya dari si orang ini bagaimana, mereka mau terima atau tidak. Sehingga kalau misalkan dengan tadi saya kaitkan lagi dengan masalah, maaf ini satu pertanyaan satu lagi ya Mbak Dika ya, mengenai TTD atau suplemen. Kan mereka nggak sanggup Pak beli sakatonik apa semua. Iya, dikasih TTD nggak dikonsumsi kan? Coba Mbak Dika tanya di puskesmas atau misalnya kerja di klinik atau di mana. Berapa cakupan anak-anak remaja kita yang konsumsi TTD? Padahal kita sudah tahu, 1 dari 4 anak remaja putri itu pasti menderita anemi. Nah, bagaimana? Tadi ini jangka pendek betul. Pas saya datang ke sana, mereka sudah dikasih TTD. Yang mengkonsumsi TTD itu hanya sekitar 15% dari total anak SMP dan SMA di satu wilayah, dari tingkat kecamatan. Nah, udah gitu, naik tuh memang kadar Fe-nya, zat besinya naik. Cuma pas saya ikutin lagi, ternyata turun lagi. Karena mereka, ya udah, memang udah sekali ya udah. Dan itu pun sisanya nggak ada yang konsumsi. Sampai ada yang mendapat apa namanya nilai hasilnya itu zat besinya itu cuma 8 loh. Bayangkan, nggak puyeng tuh orang. 8 gram per desiliter. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Edukasi kan, pendekatan. Kalau pendekatan personal agak susah ya. Pendekatan komunitas. Dengan siapa? Kita yang menggunakan gurunya, orang tuanya. Makanya ada namanya peer mother, peer father, sama ke sekolah. Ini memang masalah remaja dan masalah dewasa itu, anak sekolah dan remaja itu memang agak sulit ya, ingin memenuhi gizi seimbang. Tapi itu ya itulah tantangan kita. Tadi ada berkaitan dengan ED, eating disorders. Ya kan? Ada yang masalah dia pengen bodinya yang bagus lah, pengen kurus. Lihat anak-anak sekarang lah Diga. Anak pengen sangat kurus ya. Pengen kayak Viola, katanya bagaimana. Padahal mereka tuh kurang gizinya. Kalau diukur dari AKG-nya itu sangat kurang gitu. Nah, sekarang tambah lagi triple burden yang berkaitan dengan obesitas. Senang aja yang tinggi GGL, gula, garam, dan lemak. Itu yang memang sebenarnya konsep pendekatan gizi seimbang itu sudah oke gitu. Cuma tinggal bagaimana penerapan kita sebagai orang kesehatan masyarakat, sebagai orang pencegahan, ya yang utamanya adalah tentang edukasi. Makanya kita sebagai orang Kesmas ya, bisanya cuma mengedukasi ya, mengedukasi perubahan perilaku. Dan itu teman-teman yang orang-orang perilaku tuh sekarang lagi payu lah kata bahasa orang Sunda lagi laku ya. Lagi laku. Kemarin pun kita dapat ada aktivitas, ada proyek dari BGN untuk buat namanya peta perubahan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Itu karena ingin tahu sebenarnya bagaimana sih perilaku masyarakat kita itu. Dari kelompok usia yang berbeda. Dari yang sesuai dari siklus kehidupan. Tadi Mbak Dika sama Mbak Tiara sudah menjelaskan dengan 8.000 HPK. Ya kan, itu teorinya si Bandi. Saya dapat 2019 itu teorinya. Nah, itu pendekatannya memang apa? Edukasi. Kita nggak ngasih PMT, tapi edukasi. Karena apa? Untuk pencegahan. Kita akan lihat nanti ada siklus.
bagaimana siklus anak yang stunting, nanti remajanya masih stunting, terus pada saat dia hamil bagaimana, sampai dia ke lansia bagaimana, sampai nanti lahir lagi anak yang stunting dan anemi. Nah, itu siklus. Sehingga 8.000 HPK itu mungkin salah satu upaya yang dilakukan untuk pencegahan. Kalau kita ngomong masalah edukasi kepada anak apa ibu hamil sudah nggak mungkin, itu sudah telat. Nah, kita harus menggeser kemana? Ya udah diedukasinya di anak remaja. Itu, gitu ya. Maaf saya agak menjelaskan karena memang eh, titik permasalahannya sebenarnya adalah kalau untuk remaja dan anak sekolah itu adalah berkaitan dengan masalah literasi dan juga mindset mereka. Nah, upaya kita bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan. Itu memang berat sekali, berat sekali. Perubahan perilaku itu minimal 1 tahun, itu minimal banget. Apalagi perubahan perilaku yang memang yang adiksi, yang ketergantungan, kayak merokok, minum alkohol. Nah, itu bisa 2 tahun, 3 tahun bisa berhentinya, bisa berubah tuh perilakunya. Tapi kalau makanan seperti ini 1 tahun atau setengah tahun mungkin masih bisa, tapi tidak permanen, itu masih berubah lagi. Sehingga perlu ada namanya konseling lagi, konsultasi lagi, seperti itu. Begitu mungkin Mas Prabowo ya, sama Mbak Dika, sama Mbak Tiara. Mohon maaf agak panjang nih. Jadi sambil aja nanti saya coba kaitkan yang tadi pertanyaan-pertanyaan selain yang apa namanya, yang ada beberapa lagi di sini. Mungkin silakan Mbak Dika sama Mbak Tiara dilanjut. Baik, terima kasih Pak Dadang atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya dari Mbak Novi. Apakah penurunan prevalensi stunting nasional otomatis mencerminkan perbaikan status gizi remaja? Mbak Dika, boleh dijawab? Ya, saya izin menjawab terkait pertanyaan Mbak Novi. Menurut kami, prevalensi stunting tersebut tidak otomatis mencerminkan perbaikan status gizi remaja. Nah, biasanya mohon koreksi kalau dan mohon ditambahkan nanti kalau misalnya tahu kami stunting itu menggambarkan kondisi gizi kronis pada periode 1000 HPK per HPK, bukan kondisi gizi remaja saat ini. Remaja misalnya yang tidak stunting pun masih bisa mengalami masalah gizi seperti anemia, kelebihan gizi atau obesitas, terus bisa juga defisiensi mikronutrien atau hidden hunger. Oleh karena itu, makanya indikator stunting ini nggak cukup untuk mengatakan kalau misalnya gizi remaja Indonesia itu sudah baik. Sekian dari saya, mungkin Mbak Tiara ingin menambahkan. Mungkin nambahkan sedikit ya. Betul yang dikatakan Mbak Dika bahwasanya yang kita ketahui nih stunting itu kan merupakan indikator kekurangan gizi kronis masa awal kehidupan gitu ya. Yang mana lebih menggambarkan keberhasilan intervensi di fase bayi atau balita gitu. Sedangkan di status gizi remaja itu memiliki masalah yang berbeda. Tadi contohnya kayak triple burden of malnutrition yang disebutkan oleh Mbak Dika gitu ya. Ada anemia, ada overnutrition, ada kekurangan defisiensi mikronutrien seperti itu. Jadi angka stunting nasional gitu ya yang rendah atau penurunan prevalensi stunting itu tidak serta-merta menandakan bahwa tantangan gizi remaja itu telah teratasi. Mungkin itu ya dari kelompok 8. Bagaimana Mbak Novi jawabannya? Baik, Mbak Tiara, Mbak Dika sudah cukup. Saya rasa sudah sangat memuaskan karena memang menurut saya pun demikian. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan teman-teman lain yang sudah mendengarkan. Kami dari kelompok 8 menutup presentasi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada pertanyaan buat Mbak Dika sama Mbak Tiara. Ya, bagaimana Pak? Ini kan Mbak Novi menanyakan berkaitan dengan prevalensi stunting itu nasional atau apa, stunting nasional otomatis mencerminkan perbaikan status gizi remaja. Nah, sekarang awalnya munculnya MBG itu untuk apa, Mbak? Tujuannya ada MBG itu untuk apa? Mau Mbak Dika dulu atau saya yang jawab, Mbak Dika? Nggak apa, kita diskusi aja ya. Karena gini, kita melihat ke belakang. Kalau di anak di remaja itu,
otomatis kan itu maksudnya ke the second period ya kan? Jadi Windows second period, jadi jendela keduanya setelah 1000 HPK. Ya. Nah, sebenarnya yang akan kita kejar itu adalah pada saat di 1000 HPK, ya kan? Tapi masih bisa kita kejar untuk menurunkan angka stunting itu di jendela kedua, yaitu di anak sekolah. Ya, tapi memang efektivitasnya mungkin tidak terlalu besar. Nah, tapi masih bisa kita kejar. Itu itu kalau nggak salah ya, itu tangkapan saya dari eh, dosen saya seperti itu gitu loh. Sampaikan cuma kalau memperlihatkan bahwa ini adalah stunting itu menjadi rujukan untuk perbaikan status gigi remaja itu mungkin tidak salah juga, gitu. Karena kan dampaknya stunting itu kan panjang, ya kan, selain dari kognitif, tapi ke psikomotor juga, ya kan, seperti itu. Jadi sebenarnya ini dampaknya besar gitu, Mas. Jadi mungkin kita bisa masalah kemungkinan kalau misalkan bisa diturunkan angka stunting itu, setidaknya satu berkaitan dengan masalah tadi anemi itu mungkin bisa menurun. Karena kan kita sudah berantas tuh aneminya, berarti kan stunting juga bisa turun. Nah, itu kan sudah jadi perbaikan. Jadi tidak jadi triple burden lagi deh gitu. Pengennya gitu ya. Jadi tidak triple burden. Tapi kan ya di Indonesia kan susah ya. Di Indonesia itu kan masih negara berkembang, ya mungkin kayak underweight, itu misalkan wasting, itu mungkin masih ada. Karena dari sisi tadi berkaitan dengan masalah sosial ekonomi kan gitu ya. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan obes, berkaitan dengan tadi stunting dan juga anemi, kita masih bisa tekan. Ya tadi ya, tapi ya itu tadi salah satunya bagaimana sih cakupannya tadi TTD-nya harus ditingkatkan. Karena kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi apa namanya zat besi, khususnya yang bukan dari hewan, itu kan berkaitan dengan masalah harga ya, dengan masalah harga. Nah, salah satunya untuk mendukung itu dengan penggunaan TTD itu sehingga kita kejar tuh kalau di anak di apa di ibu hamil itu dengan mikro multinutrien. Nah, itu untuk meningkatkan itunya, tapi di anak remaja mungkin belum ada. Untuk itu yang dari apa namanya tuh lupa saya itu lembaganya itu yang dari luar negeri untuk pemberian mikronutrien itu Prof. Aca yang ngasih teman. Ada proyeknya. Seperti itu. Jadi mungkin dari pemerintah sekarang harapannya memang setidaknya dengan MBG ini bisa menurunkan angka stunting dan juga bisa menurunkan ya mencapai nanti Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 itu artinya apa sebenarnya kan? Salah satunya kan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Nah, kalau misalkan stuntingnya masih tinggi, otomatis kan itu mencerminkan pembangunan suatu negara itu masih kurang bagus karena berkaitan dengan kapasitas SDM, sumber daya manusianya. Karena kan ini SDM yang berkelanjutan sebenarnya. Kalau masalah stunting itu kan nanti ke depannya ya akan berkaitan dengan masalah sumber daya manusia. Nah, ini salah satunya indeks pembangunan manusia pun salah satunya indikator yang digunakan itu di kesehatan itu adalah stuntingnya. Indeks pembangunan manusia. Berarti kan berkaitan dengan sumber daya manusia. Tuh. Itu sih, Mbak, tambahan dari saya. Mungkin Mbak Dika ada tambahan lagi, silakan. Mungkin kalau dari saya dari bawah udah cukup sih. Cuman emang kalau misalnya MBG itu pasti tujuannya memang untuk yang tadi ya apa ya second window of opportunity untuk memperbaiki gizi anak remaja ya Pak. Karena kan mungkin uh, dari MBG mungkin MBG itu akan menurut saya pribadi MBG itu memang akan berdampak kepada misalnya dia tuh dari keluarga yang kurang mampu. Jadi kayak mungkin dia kurang kurang akses terhadap makanan yang bergizi. Nah, ketika di sekolah dia dapat makanan yang bergizi, tentunya kan kalau misalnya akan diberlakukan secara rutin mungkin akan berdampak pada peningkatan kualitas gizinya gitu ya Pak. Tapi balik lagi ke makanan apakah di disediakan oleh MBG di sekolah tersebut gitu. Kalau misalkan kayak ada contohnya ternyata makanan yang disediakan burger ataupun emang yang tidak memenuhi syarat gizi seimbang ya tentunya bukan dampak positif yang akan didapatkan melainkan ya balik lagi kayak tujuan utama untuk
uh, kayak mengurangi stunting pada masa remaja itu ya kemungkinan akan tidak tercapai. Itu sih Kak menurut saya. Baik, terima kasih Mbak Dika, Mbak Tiara. Ada teman-teman yang memberikan mungkin ada masukan lain atau ada tambahan, enggak? Kita diskusi aja ya, karena di sini Bapak Ibu kritis, Bapak Ibu yang memang haus dengan informasi, haus dengan ilmu, ya saya sih senang-senang aja ya, Eh, karena kita bukan mengkritisi, bukan bukan menjudge bahwa program pemerintah itu salah gitu ya. Tapi kita mencoba untuk memperbaiki lah. Nah, salah satunya mungkin dari teman-teman yang mempunyai keilmuan. Izin berpendapat mungkin ya Pak. Mau nggak? Silakan, silakan. Ya, betul yang dikatakan Bapak sama Mbak Dika gitu kan. Selain untuk perkembangan kognitif, itu tadi juga Bapak menyampaikan indeks pembangunan SDM gitu ya. Saya setuju sih Pak. Dari MBG ini mungkin dampaknya nggak langsung saat ini gitu. Yang mana ini tuh merupakan investasi jangka panjang gitu ya Pak ya. Yang diharapkannya tuh Indonesia itu kayak negara-negara Cina, Jepang yang orangnya pinter-pinter, status gizinya tercukupi gitu, kualitas SDM-nya juga bagus-bagus juga. Dan selain itu menurut saya MBG ini salah satu aplikasi kan kalau kita mas sering kasih tahu ya ini gizi seimbang tuh isinya ini, isi piringku isinya ini. Nah dengan MBG ini pemerintah tuh langsung dengan contoh, nah ini makanannya silahkan dimakan. Jadi nggak hanya kita lihat dari poster, nggak hanya kita lihat oh kayak gini ya. Jadi pemerintah tuh langsung kasih bukti nyatanya nih makanannya kayak gini. Seperti itu kali ya Pak. Ya, bisa, bisa Mbak. Cuma pas di lapangan, ya itulah banyak kendala terjadi gitu. Karena sekarang sebenarnya sampai ada proyek ada. Ini saya ramai di grupnya para tenaga ahli ya. Memang mengatakan bahwa memang eh, ini meningkatkan ekonomi loh untuk UMKM yang seperti apa sih sebenarnya? Yang UMKM yang mana sih sebenarnya kan gitu ya itu pertanyaannya. Lalu selanjutnya yang kedua berkaitan dengan edukasi gizi itu kok telat ya gitu loh. Orang udah dikasih makan baru diedukasi kan itu salah. Itu kan. Nah, kemarin saya tuh dapat dapat ini sebentar nih saya ada berita-berita lah. Saya senangnya berita-berita itu dari teman-teman itu biar saya juga menyampaikan kepada mahasiswa ya. Memang eh, sebentar sebentar. Yang kelompok lansia sebentar ya. Oh, kita sebentar ya. Kita coba yang remaja dulu nih. Nah, program MBG itu di 2022 itu SPPGJ baru 190 dan penerima manfaat 570.000. Ya. Lalu di 2026 itu akan dimulai 8 Januari ini jumlah SPPG sudah mencapai 19.188 dan targetnya adalah sebenarnya 30.000 SPPG. Nah, penerima manfaat itu targetnya 55,1 juta. Nah, jadi sebenarnya yang kemarin banyak disesalkan ya, yang banyak dikritisi itu, termasuk ada Dokter Tan ya, ahli gizi tuh, yang dari UPN, apa bukan dari UPN, dari mana ya, Atma Jaya kalau nggak salah. Itu nggak. Sebenarnya program ini bagus, bagus. Saya bilang sih juga bagus ya. Cuma masalahnya pertama itu kenapa sih nggak di 3T dulu gitu loh? Yang 3T yang terluar, terdalam, terapa, ternyata terasing atau apa, satu lagi tuh 3T aja ini ya. Nah itu dulu gitu loh. Jangan masuk di Pulau Jawa yang memang sudah ya dari sisi apa namanya eh, apa namanya akses dari sisi eh, apa namanya bukan akses keterjangkauan terus apalagi ya akses sama kemampuan mereka itu lebih mampu dibandingkan yang lain daerah lain itu sih sebenarnya itu tantangannya. Kayaknya seakan-akan kok ini program itu kayak program ngasal dulu gitu loh. Belum matang sudah diaplikasikan. Nah, kembali lagi jadi banyak banyak rumor, banyak isu berkatakan bahwa ini kan programnya politik, program apa? Program politik gitu loh. Nah, itu kan padahal niatnya itu sebenarnya sudah bagus ya untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya anak-anak sekolah ya karena sekarang yang disorot itu anak sekolah dan
remaja, anak sekolah dan remaja ya, ada remaja dan ya anak sekolah dan remaja. Tapi yang 3B ini kan itu kan hanya sedikit gitu loh. Hanya sedikit yang memang terekspos permasalahannya. Ternyata banyak juga masalah tuh yang 3B ini. Balita, ibu hamil, ibu menyusui kan. Itu. Nah, itu terus selanjutnya berkaitan dengan tadi program-program itu eh, sekarang lagi buat namanya untuk peternakan untuk kita punya apa namanya susu sendiri, produksi susu sendiri. Itu bikin peternakan. Nah, itu meningkatkan ekonomi juga, mendapatkan pendapatan dari para peternak, gitu kan. Seperti itu, kata gitu kan. Kita lihat aja realisasinya seperti apa nanti ya. Intinya ini program berjalan terus, nggak mungkin di stop, kecuali kalau memang Pak Prabowo mungkin sudah selesai nih Pak Presiden kita. Apakah nanti akan dilanjutkah dengan presiden berikutnya atau bagaimana? Intinya 4 tahun ke depan mungkin masih dengan program seperti ini, tapi mungkin dengan perbaikan-perbaikan. Jadi yang tahap namun yang saya sesalkan itu kan saya sesalkan sih, jadi eh, kok apa namanya program ini tuh tidak matang tidak matang pada saat aplikatifnya aplikasinya tuh kok tidak matang ya gitu loh. Sehingga apa? Tadi SPPG banyak yang bermain, mitra banyak yang bermain, gitu kan. Keamanan makanan juga tidak terjamin, banyak yang keracunan. Sekarang muncullah ada harus punya SLHS, gitu kan. Lalu selanjutnya punya sertifikat apa, semuanya udah muncul tuh. Nah, berarti kan ini perbaikan terus, gitu loh. Nah, itu sebenarnya perbaikan terus, namun nggak bisa di stop, gitu loh. Nggak bisa di stop dulu, dievaluasi dulu, nggak bisa terus aja jalan. Evaluasinya sambil berjalan. Itu mungkin ya. Ya, itu mungkin harusnya sebenarnya harapannya itu masyarakat itu karena ada yang bilang ini kalau misal Pak Prabowo selesai bagaimana SPPG? Ya SPPG mah mereka sudah balik modal. Gitu. Kalau ngomongin masalah SPPG ya, itu sebenarnya bagaimana dari para pakar menyampaikannya, oh harusnya seperti ini, gimana maksudnya? Harusnya di sekolah itu punya kantin. Oke, kita kembali lagi. Tadi kan harus ada kantin sekolah ya. Kantin sekolah. Tapi kantin sekolah tuh Pak, saya lihat di pesisir aja menyediakannya itu bukan makanan-makanan yang memang makanan-makanan yang olahan rumah gitu loh. Ya itu sama olahan-olahan yang tadi kayak maaf ya, seblak misalkan terus minuman boba. Ada satu anak responden saya yang dari 8 orang itu di pesisir itu seminggu tuh 3 kali minum peningkat energi kayak Kartinding. Bayangkan perempuan minumnya seperti itu. Tubuhnya besar. Berarti dia udah obes. Ya, karena minum yang bersoda, pemanis buatan, dan juga yang lain. Saya tahu di pesisir itu panas. Pasti minumnya pengen yang dingin kan ya. Nah, tapi kan ya beda lagi lah dengan masa minum-minum yang seperti Kartindeng, Extra Jos, kayak gitu minumannya. Tapi ke sekolah aja itu di sekolah loyo gitu kan aneh itu. Itu jadi pertanyaan itu ada apa nih dengan anak ini? Itu seperti itu. Nah, kemarin pun sarannya, bagaimana kalau di kantin-kantin ya kalau misal kantin-kantin itu sudah memenuhi standar belum kantin-kantin sekolah. Nah, kalau di tempat lain bisa lah ada kantin yang memang satu sekolah swasta ya punya kantin besar. Nah, itu dijadikan rujukan aja untuk dapur. Bisa. Nggak usah bikin SPPG deh. SPPG itu bermainnya banyak kecurangan di situ. Jadi disebutnya mega korupsi lah bahasanya. Itu di lapangan banyak terjadi kayak gitu. Kepala dinas, pejabat, gitu kan dan yang lain yang punya SPBG ya mereka itu yang punya duit. Karena harus punya dulu tempat, dapurnya harus ada, terus pegawainya bagaimana. Ya setidaknya 200 juta harus siap lah. Gitu ya. Itu jadi sebenarnya program ini sudah bagus menurut saya. Tapi kita lihat ke depannya lagi akan seperti apa. Karena yang menjadi permasalahan sekarang itu adalah timbulan sampah makanan yang memang tidak dimakan oleh penerima manfaat. Bayangkan, kan saya bilang, udah dari awal sudah bilang, kalau misalkan di kampung itu kita bisa kasih ke ayam, kita bisa kasih ke ikan atau ke itik gitu ya. Coba kalau di kota, bayangkan di kota Bekasi ada nggak tempat yang di kotanya? Itu sampah mau dikemanain? Mau bikin biopori? Bioporinya di mana? Menjadi membusuk kan itu.
Kan itu hanya bisa apa namanya didaur di dalam tanah. Nasi misalkan itu. Bayangkan nasi basi berbeda apa? Ya kan? Mungkin telurnya dimakan, ya kan? Sayur nggak dimakan. Buah cuma lengkeng 3 biji. Kayak gitu kan? Nah, itu seperti apa nanti? Sehingga ini akan ada masalah baru nih berkaitan dengan masalah lingkungan. Salah satunya sampah. Nah, sehingga kemarin ada teman-teman dari orang-orang kesehatan lingkungan memberikan rekomendasi. Bagaimana nih? Ada di Bogor ya. Kalau di Bogor ada lahan ya bisa lah kita gunakan untuk biopori besar kan. Taruh aja di situ biar nanti daur ulang ada maggot, udah jadi pupuk kan di situ. Lah bayangkan di Jakarta mau bikin ada tanah di mana lahannya? Kan itu pertanyaannya. Itu bagaimana sehingga salah satu tujuan sekarang salah satu tantangannya adalah bagaimana si penerima manfaat ini mengkonsumsi makanan itu aja. Makanya perlu ada namanya pendekatan untuk sebenarnya anak-anak itu suka kan gini, nggak mungkin nasi mulu kan, bisa diganti dengan apa gitu ya. Kan ada pengganti makanan kan, ada pengganti makanan pokok. Kalau misalkan dengan nasi 1 centong itu dengan menggunakan roti tawar, cukup nggak dengan satu? Berapa sih? Berapa kandungan proteinnya? Berapa kandungan karbohidratnya lah? Berapa karbohidratnya? Berapa kalorinya? Kan bisa dihitung. Sehingga itu anak-anak itu udahlah karena anak-anak nggak suka nasi, ganti dengan roti. Tapi ada SPPG yang mana udah kasih aja itu. Yang penting terserap kan. Nah, itu kan timbulannya sampah muncul banyak. Tapi kalau yang SPPG-nya kreatif, berinovasi gitu loh, diganti gitu. Tiap minggu tuh di-share harusnya. Ahli gizinya itu bikin menu ini, menu hari ini, menu hari hari Jumat, hari Kamis itu ada. Harusnya. Itu ada aturannya gitu loh. Tapi ternyata banyak SPPG yang bermain. Malah ada antar SPPG yang rebutan sekolah ada. Pak, Kemarin izin ribut. bertanya, Pak. Ya, silakan. Maaf, Pak. Ya, Eh, mau tanya, Mbak, keluar dari topik ini mungkin tentang BGN ya. ya mangga. Apa sih, Pak, dari petinggi BGN itu banyak yang tidak punya latar belakang ahli gizi gitu, Pak. Contoh kayak dari Pak Prabowo ini kan menunjuk Pak Dadan Hindayana, dari latar belakang pendidikannya aja dia kan eh, ahli serangga gitu, Pak, alumni IPB. Oke, oke. Wakilnya juga itu kan Bu Nanik itu kan jurnalis ya. Ah, 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 Apa ah. kalau menurut Bapak nih emang ada unsur kepentingan politik bagi-bagi kursi aja, Hmm, kan harusnya orang yang mumpuni di bidangnya gitu ya, Pak ya. hmm. Ya, oke. Itu aja, Pak. Baik, makasih Mas Wildan. Ini kalau ngomong masalah politik, untung saya nggak rekam nih Mas ya. Baik, gini, Mas Wildan. Sebenarnya Pak BGN ini berdiri sebelum pemerintahannya Pak Prabowo ya. Ya, masa Pak Jokowi Sudah. di akhir Pak Jokowi kalau nggak salah. Ya, coba deh sejarahnya dilihat, Mas Wildan. Coba kita lihat. Saya juga 2024 sih, Pak. 2024 ya, Ya, Agustus 2024 kalau kata Google ya, Pak. kata Google. Nah, BGN itu didirikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Betul ya? Nah, Pak Prabowo itu tetap ada BGN. Jadi MBG itu di bawah BGN gitu posisinya. Nah, memang kan dulu menjadi permasalahan ya. Eh, Dulu tuh saya sempat ditanyakan pas azan lagi. Apa mau berhenti dulu sebentar? Di rumah saya lagi ini di masjid ada. Ya, sebentar ya. Break sebentar, Pak. Oke, siap.
Ya, Mas Dika, dilanjut ya, Mas Dika Waswildan. Iya, Pak. Iya, kenapa? Saya juga bingung Mas kalau jawabnya, karena saya bukan orang BGN. Karena ternyata ya setelah MBG itu hadir, muncullah para dilihat dari organisasi ya, itu ada deputi, ada apa, ya, itu salah satunya adalah untuk pemenuhan gizi itu ada namanya Dewan Pakar. Nah, Dewan Pakar itu salah satunya itu adalah Prof. Ikri Tanziha. Prof. Ikri Tanziha itu adalah pembimbing saya di IPB. Jadi, itulah yang kenapa muncul ada orang gizinya sebenarnya. Ya. Nah, sini kan Dewan Pakar BGN akui apa namanya Dewan Pakar BGN itu salah satunya adalah Prof. Ikri Tanziha, dan sekarang beliau masih berkutik di situ, dan ada beberapa orang lagi tambahannya tuh, ada termasuk Pak Derajat Martianto kalau nggak salah, Pak, yang orang-orang gizi lah banyak itu. Cuma memang kalau dari sisi apa namanya dari sisi struktur organisasinya ya memang di situ tidak ada orang orang apa namanya Mas, orang gizinya langsung gitu loh. Termasuk Pak Dadan bukan orang orang gizi tapi orang entomologi, bagian di binatang ya. Jadi kalau misalkan ditanya menurut Bapak gimana, ya saya juga bingung karena itu kalau unsur politik ya di mana-mana pasti ya Mas ya ada unsur politiknya lah itu ya. Tapi untungnya ya setidaknya ada orang gizinya, adanya dewan pakarnya.